eh, lar, kemudian tembak lurus saja lagi sudah, dan yang akan dipandu oleh penanda arus terbangnya juga, yaitu suara tarik. Halo guys, berjumpa lagi bersama saya Chat Bukis Socet. Di sini kita akan sedikit berbagi sesuai dengan kebiasaan progres dari kerja kita. Oke guys, kali ini kita akan membahas beberapa pemahaman tentang penggunaan atau teknik daripada arus terbang, yaitu bahasa kerennya SCAD. Kalau pertanyaan-pertanyaan lain naik, kita akan bahas berikutnya. Silahkan kawan-kawan komen sesuai apa yang nanti kita akan review. Kalau dari video ini ada kekurangan atau ada keganjilan maksudnya, tidak sesuai atau tidak sependapat dengan kawan-kawan, silahkan berikan komen yang terbaik. Di sini bukan kita ingin menunjukkan sesuatu hal yang berlebihan, bukan menunjukkan sebuah kehebatan, atau bukan juga istilahnya mendikte atau menggurui kawan-kawan semua, tidak. Tapi di sini saya ingin memberikan informasi atau tip terkait apa yang saya pahami tentang arus sekat, atau ya bahasa kerennya sekat lah, kalau saya artikan arus terbang. Mungkin seperti itu kira-kira. Oke guys, ini kita bisa lihat keliling. Di sana ada celah kamar, kemudian di sini ada sekat lagi. Dan sistem sekat ini saya namakan sistem sekat atau arus terbang satu arah. Di video ini saya akan menjelaskan bahwa ada beberapa pemahaman yang harus kita definisikan sebelum kita menerapkan. Tujuan kita menggunakan SCAD atau arus terbang ini untuk apa? Itu yang pertama. Yang kedua, selain tujuannya apa, manfaat dan kegunaannya di ruangan tersebut sebagai apa. Jadi yang pertama adalah tujuan dari kita penggunaan SCAD ini atau penggunaan penata arus terbang burung ini lebih kepada bagaimana supaya burung itu lebih cepat untuk menguasai atau menghafal daripada daya arus terbang yang kita ciptakan. Sekali lagi, buat saya, ya mohon maaf kalau berbeda dengan kawan-kawan. Masalah sekat lorong, saya tidak pernah menerapkan itu, sekat lorong, apalagi di bangunan yang cukup besar. Saya lebih baik menerapkan sistem sekat arus terbang yang satu arah. Nah, kurang lebih seperti ini guys. Nah, di sini ada lar, kemudian tembak lurus saja lagi sudah, dan yang akan dipandu oleh penanda arus terbangnya juga, yaitu suara tarik. Dan yang berikutnya untuk untuk manfaat daripada fungsi dan manfaat daripada sekat ini ialah yang pertama, mengurangi daya pising, daya pantulan yang ada di bangunan ini, entah itu twitternya berlebihan, yang jelas membatasi suara, karena di sini target kita adalah titik fokus sumber suara. Yang berikutnya lagi adalah daya ketenangan.
yang dimana untuk lar pasti akan ada sedikit dominan cahaya. Di sini kemungkinan areanya agak sedikit remang. Masuk ke ruang berikutnya agak gelap, dan masuk ke kamar isolasinya lagi lebih gelap. Kurang lebih seperti itu pembatasan pencahayaan. Jangan sampai dari cahaya kita mempersulit ruang gerak burung. Intinya satu bro, satu menurut saya, ciptakan arus terbang, ciptakan sistem sekat yang satu arah. Jangan membuat sekat yang berbelit-belit, karena bagi saya burung cepat masuk cepat keluar itu lebih bagus ketimbang cepat masuk tapi agak susah mau keluar. Oke, itu. Dan berikutnya lagi, sistem sekat ini bisa meredam daripada daya angin yang berlebihan, entah angin dari barat, entah angin dari selatan atau timur. Dengan sistem sekat seperti ini kita membatasi ruang gerak angin. Itu poin pentingnya dari apa yang saya sampaikan tadi, kurang lebih seperti itu. Apalagi sistem ventilasinya ini sebagian yang kita tutup juga, hanya 2 saja yang kita aktifkan. Oke bro, dalam menciptakan arus terbang burung atau sekat, segala sesuatu harus kita pertimbangkan. Terutama pada bangunan yang sudah punya nilai produktif atau punya daya koloni yang lumayan kuat. Jangan asal-asalan menyekat, memindah atau menutup salah satu akses daripada akses sebelumnya. Ini bisa berakibat fatal, karena burung ini dia sudah menghafal. Bayangkan saja ketika jam pulang dia terbang dengan kecepatan tinggi sekian derajat, dia tahu dia harus belok kiri belok kanan, dia sudah hafal. Ketika itu kita rubah, ketika itu kita geser tanpa perhitungan, bisa-bisa insiden burung. Dan di sini juga kita menggunakan media sekat terpal, ambal juga boleh karena punya daya lentur. Ketika burung ada tabrakan atau bagaimana, burungnya tidak insiden daripada kita menggunakan media keras. Kalau terpal masih ada daya lenturnya. Apapun itu, kuncinya adalah nilai produktif yang kita kejar di sini guys. Oke bro, ini video dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dimengerti sesuai logika kita masing-masing. Di sini sekali lagi saya mohon maaf, 1000 kali mohon maaf, saya tidak menggurui, saya tidak mendikte kawan-kawan. Saya yakin kawan-kawan semua lebih paham karena berhadapan dengan kondisi langsung, lebih menguasai daripada saya. Saya hanya berbagi informasi terkait kebiasaan dan proses kerja kita selama ini. Silakan komen bro, silakan komen. Kalaupun ada yang kurang-kurang dari apa yang saya sampaikan tadi, tolong ditambahkan. Kalaupun ada masukan-masukan nanti, silakan. Saya secara pribadi sangat mengharapkan masukan-masukan dari kawan-kawan, apa yang bisa kita review. Kebetulan hari ini kita mereview fungsi dan manfaat daripada arus terbang atau sekat. Kalau di sini saya mengatakan arus terbang, tapi bahasa kerennya adalah sekat. Kurang lebih seperti itu. Dari apa yang saya sampaikan ini, kalau masih ada yang kurang, silahkan kawan-kawan untuk nambahkan. Oke bro, hanya ini yang bisa saya sampaikan di video ini, sekaligus menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan beberapa kawan. Sebenarnya fungsi daripada sekat itu seperti apa, kegunaannya untuk apa, bagaimana kita menganalisa sehingga memutuskan
konsep atau daya arus terbang yang kita ciptakan? Ini banyak pertanyaan seperti ini. Mudah-mudahan dari penjelasan global yang saya berikan di video ini bisa menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan kawan. Oke bro, terima kasih. Sukses untuk semuanya. Sekali lagi, video ini hanya berdasarkan pemahaman logika saya. Tidak ada maksud dan lain untuk menggurui kawan-kawan semua. Di sini saya berusaha memberi edukasi terkait proses kebiasaan kerja kita dan apa yang kita pahami. Itu saja. Sekali lagi terima kasih. Sukses untuk semuanya. Salam Sonjet.